Ya, masih lanjut lagi ke kajian kita pada kesempatan kali ini bersama Abang Daku Dori. Maaf kepada pemirsa BPL, tadi terputus karena keterbatasan Instagram yang hanya 1 jam. Mungkin yang buat belum menonton, silakan lihat di IGTV BPLPBMI dan nantinya akan diupload di channel YouTube BPLPBMI. Sembari menunggu Bang Kudori untuk diskusi hari ini saya lagi mengundang dia. Ya, Nurlela, hai Nurlela, dari BPL cabang mana? Atau kader HMI dari cabang mana? Ini Bang Kudori sudah bergabung. Ya Bang, kita lanjutkan lagi Bang. Ya, Abang maksudnya lagi terburu-buru gak Bang? kenapa? Lagi nyantai hari ini Bang? Atau ada agenda lain? Aku jam 4 saya ada rapat saya. Jam 4 Bang, mungkin setengah jam Ya, aja nih Bang ya? ya, ya, Setengah ya. jam lagi Bang ya? Ya melanjutkan soal ketahanan pangan tadi Bang. Bahwasanya ya nasional itu sangat sangat berpengaruh dan strategis soal ketahanan pangan. Bahwasanya kalau seluruh rakyat dari sepertiga atau seperempatnya sudah mulai kelaparan, pasti guncangan politik akan terjadi. Dan apalagi pada situasi COVID ini kan Bang, bahwasanya ketersediaan pangan nasional itu harus terpenuhi minimal 3 atau 6 bulan ke depan. Nah, dan seperti yang kita diskusikan tadi, bahwasanya setiap keluarga, individu, atau kelompok itu bisa memproduksi pangan. Semisal buat jamu-jamuan seperti kunyit, lombok, atau cabe, Bang ya. Atau mungkin umbi-umbian. Dulu saya teringat waktu saya masih SD, SMP, SMA itu ibu bapak saya Ya. sering menanam singkong Bang di perkarangan rumah, pisang, dan saat ini masih ada. Mungkin yang mengalami kalau di perdesaan bisa Bang. Yang problemnya kan kalau ketahanan pangan nih di perkotaan. Itu satu Bang yang pertanyaan saya. Yang kalau yang kedua sebenarnya peran mahasiswa ini kan pola pikirnya harus dirubah Bang. Khususnya mungkin buat mahasiswa pertanian ya Bang ya. Karena kalau setelah tamat kuliah kan orang tuh mereka merasa malu kalau pulang itu balik kampung. Pulang tamat Hmm. kuliah itu balik kampung. Itu kan yang yang mempengaruhi bahwasanya para mahasiswa itu tridharma perguruan tinggi itu harus 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 dijalankan. Jangan merasa malu mungkin menjadi petani buat kalau sudah menamatkan kuliah memang. Mungkin dari pandangan Abang gimana gitu Bang? Atau teman-teman pemirsa yang sedang menyaksikan live Ya, ini kalau bisa kalau ada yang menanggapi ingin tanya, pandangan Bang monggo. Kudori. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Mudah-mudahan bisa jawab. Ya, yang Boleh pertama, Bang. benar sebetulnya kalau kita periksa data-data ya, tahun 50 tahun 50-an kira-kira gitu ya. Itu porsi beras dalam Oh menu kurang diet jelas. kita itu kira-kira hanya 50-an persen ya.
hanya 50-an%. Sisanya itu disumbang oleh kentang, singkong, jagung gitu ya, dan yang lain-lain, umbi-umbian terutama ya gitu. Nah, tapi terjadi perubahan drastis setelah kita mencapai swasembada beras tahun 84 gitu. Terjadi perubahan yang luar biasa gitu ya. Dari porsi beras itu hanya 50-an% tahun 50-an, tahun 84, 85 itu sudah sekitar 85% ya, 85%. Porsi beras itu dalam menu diet kita itu sekitar segitu gitu. Nah, itu membuat pangan non beras itu menjadi inferior. Nah, ini kenapa terjadi seperti itu? Karena memang at all cost ya, program pemerintah pada waktu itu kan memang ke beras ini gitu, ke beras. Termasuk program pemerintah yang punya kontribusi besar untuk menggeser pangan yang dulu beragam ya, itu menjadi seragam. Itu antara lain dulu ya, zaman Orde Baru itu kan ada PNS, TNI, Polri itu kan dapat jatah beras tuh, gitu. Nah, belakangan pemerintah juga mengembangkan program yang namanya Raskin misalnya gitu. Beras untuk rakyat miskin. Jadi yang diberikan adalah beras gitu. Bukan pangan sesuai dengan produksi lokal, dengan sesuai potensi lokal gitu ya. Akhirnya terjadi apa? Beras itu menjadi pangan yang superior gitu. Terjadi penggiringan kepada pangan yang monolitik ke satu komoditas beras. Dan sekarang itu saya yakin ya, mulai dari Sabang sampai Serui sana itu partisipasi beras itu sudah 100% gitu, 100%. Saudara-saudara kita di Papua itu yang dulu bergantung kepada umbi-umbian yang produksi lokal itu sekarang sangat tergantung kepada beras gitu. Nah, masalahnya adalah masalahnya adalah bukan hanya produksi gitu ya. Produksi relatif kita nggak ada masalah, termasuk sekarang ya, beras itu. Tapi ketika ada gangguan di sistem distribusi kita, itu beras tidak bisa nyampe ke sana gitu. Kalaupun nyampe, harganya sangat-sangat mahal gitu. Akhirnya tidak terbeli oleh masyarakat lokal. Nah, jadi sangat rentan, masyarakat setempat sangat-sangat rentan karena pangannya itu digantungkan oleh produksi di luar wilayah mereka gitu. Yang untuk masuk ke sana itu butuh effort yang luar biasa, butuh dukungan sistem transportasi, distribusi yang handal gitu, yang tidak setiap saat bisa kita jamin gitu ya. Ketika terjadi bencana dan seterusnya itu pasti terganggu gitu, termasuk bencana Covid ini gitu. Nah, kecenderungan yang terjadi sekarang memang kita makan itu bukan beragam ya, tapi semakin seragam gitu, semakin seragam. Dan kalau diperiksa, saya yakin betul dulu itu pangan pokok itu bisa puluhan gitu. Sekarang mungkin bisa dihitung dengan jari, nggak ada 5 barangkali gitu. Dan kalau kita periksa menu diet kita yang nomor pertama itu pasti beras. Nomor kedua apa? Gandum gitu, terigu gitu. Sementara kita tahu terigu itu tidak ditanam di sini, itu sepenuhnya impor gitu ya. Kita itu importir gandum terbesar kedua di dunia. Volumenya kira-kira antara 10 sampai 11 juta ton per tahun gitu ya. Dan kalau dikaitkan dengan konsumsi terigu pada tahun 70-an itu terjadi kenaikan luar biasa. Jadi sebetulnya kalau pemerintah ingin kembali mendiversifikasi pangan sesuai dengan potensi lokal, kita bisa bercermin dari terigu, gitu, dari gandum ya. Gandum itu kan bisa diterima sedemikian luas. Itu antara lain kan peran marketing, peran pemasaran yang luar biasa. Dia bisa masuk ke semua platform kan ya. Ke TV, ke media sosial, apapun lah, media cetak dan seterusnya. Dan yang dikampanyekan apa?
bahwa mie itu adalah makanan yang sehat, makanan yang tidak memalukan, makanan yang cocok untuk kelas apapun gitu, bukan hanya kelas bawah tapi juga kelas yang berduit gitu. Dan kalau kita ikuti perkembangan yang mereka kembangkan itu kan luar biasa kan. Mereka mengembangkan pangan-pangan berbasis terigu itu dalam bentuk mie ya, mengadopsi pangan lokal gitu ya. Ada mie rasa Padang, rasa masakan Padang, rasakan soto, kare dan seterusnya. Yang itu sebetulnya adalah ingin menggait konsumen pangan lokal yang punya sumber pangan yang khas sebetulnya. Nah, kalau pemerintah ingin mengembangkan kembali lagi supaya kita tidak monolitik kepada beras gitu ya, saya kira pola yang dilakukan oleh perusahaan berbasis terigu ini kita bisa tiru gitu ya, tapi memang harus konsisten gitu, perlu upaya terus menerus karena pola makan itu kan hasil pola yang berkelanjutan ya, yang melibatkan banyak atribut kira-kira gitu ya. Jadi pertama pasti indera perasa, indera penglihatan. Yang kedua pasti sisi ekonomi. Sisi ekonomi itu ya kebijakan sebetulnya. Kebijakan bagaimana secara fisik pangan-pangan berbasis lokal itu bisa disediakan setiap saat gitu. Kapan saja, di mana saja, dan yang tidak kalah penting secara ekonomi itu ya terjangkau gitu betulnya. Harganya terjangkau. Yang terjadi sekarang itu kan pangan-pangan berbasis lokal itu adanya hanya di musim-musim tertentu gitu. Tidak setiap saat. Tidak di mana saja gitu ya. Dan tidak kapan saja gitu. Kalaupun ada itu biayanya biasanya atau harganya itu sangat-sangat mahal. Nah, kalau kita bisa mengembangkan pangan lokal itu setiap saat di mana saja kapan saja dan harganya terjangkau termasuk dia kompet dengan beras, itu pasti ada peluang untuk berkembang gitu. Dan sebetulnya kandidatnya banyak sekali kandidatnya. Banyak bang. Contohnya tapioka yang dari singkong itu. Betul. Bang. Petani ada yang mengembangkan mokaf misalnya ya. Ya betul. Betul ya, mokaf misalnya ya. Modified cassava flour. Jadi tepung singkong yang dimodifikasi. Itu kan sudah dikembangkan di banyak tempat ya. Tapi ini kan upaya-upaya inisiatif dari swasta, perguruan tinggi gitu ya, Pemda gitu yang gerilya sebetulnya sifatnya. Dan teman-teman sekalian perlu tahu, perlu paham juga bahwa ini kan kalau berkembang itu kan pasti mengganggu pasarnya terigu kan gitu. Perusahaan-perusahaan berbasis terigu, Bogasari dan kawan-kawan pasti tidak akan tinggal diam juga gitu loh. Upaya-upaya tanda kutip untuk mematikan ini pasti ada. Nah, ketika ada inisiatif-inisiatif lokal, inisiatif-inisiatif perguruan tinggi, Pemda untuk mengembangkan ini, tidak bisa kalau negara tidak hadir, tangan negara tidak hadir, tidak mungkin gitu loh. Bogasari itu bisa besar ya. Itu kan karena intervensi negara, karena fasilitas negara. Tahun 50-an, 60-an, 70-an itu kan fasilitasnya luar biasa. Nah, mestinya ketika sekarang sudah sangat besar, kembalikanlah gitu ya, baktinya itu kepada negara, kira-kira gitulah gitu ya. Jadi menurut saya salah satu yang bisa didorong kalau di industri manufaktur itu ada yang namanya TKDN ya. Tingkat kandungan dalam negeri. Kandungan lokal lah kira-kira gitu ya, kandungan lokal. Nah, kalau pemerintah serius untuk mendorong keanekaragaman pangan lokal itu terjadi dan itu berbasis pangan lokal, apapun ya, bukan hanya singkong gitu ya, tapi berbasis potensi lokal, itu pasarnya harus disiapkan, pasarnya harus diciptakan, bukan disiapkan, diciptakan. Salah satunya ya tadi lewat pendekatan mirip-mirip TKDN itu, mirip-mirip tingkat kandungan dalam negeri. Jadi wajibkanlah
industri-industri makanan, industri-industri apapun yang berbasis tepung terigu, itu untuk menggunakan sekian persen dari tepungnya itu tepung lokal. Gitu. Nah, kalau pasar ini sudah tercipta, itu kreativitas akan muncul. Gitu. Pasti akan muncul. Petani, industriawan, segala macam akan muncul. Nah, yang harus dijaga pemerintah adalah satu ya, produknya harus berkualitas gitu. Yang kedua, produknya harus kontinu gitu. Yang ketiga, harganya harus kompetitif gitu. Termasuk kompetitif dengan terigu. Sebetulnya hitung-hitungan dari secara ekonomi, mokaf itu nggak jauh-jauh amat ya. Harganya ya, itu compete dengan terigu. Tapi lagi-lagi ketika kebijakan negara itu diskriminatif, ya ini nggak akan bisa berkembang. Ini kan boleh diibaratkan masih bayi kan, bayi yang mau tumbuh gitu loh. Yang harus butuh kehadiran negara, butuh intervensi negara. Ketika ini muncul tadi gitu, Bogasari dan kawan-kawan pasti tidak akan tinggal diam gitu. Potensi-potensi yang akan mengganggu itu pasti akan dienyahkan lah kira-kira gitu. Nah, saya kira negara harus hadir ke situ. Kalau mau serius ya, itu yang pertama. Yang kedua, soal mahasiswa yang atau minat generasi muda lah kira-kira gitu ya ke sektor pertanian. Kecenderungannya memang sudah sangat mengkhawatirkan ya. Sensus pertanian terakhir 2013 itu kan menunjukkan termasuk survei antar sensus yang terakhir ya yang dirilis 2018 itu dirilis 2019 ya. Survei antar sensus 2018 tapi dirilis 2019. Itu menunjukkan memang petani-petani kita itu petani-petani yang sudah di ujung usia produktif gitu. Umurnya yang di atas 54 tahun itu kira-kira sepertiga dari petani kita. Jadi kira-kira 33% lah petani kita itu udah di ujung produktif gitu. Sisanya ada di bawah itu. Tapi yang terbesar itu ya kira-kira umur 40-an sampai 55 lah ya itu 55. Tapi dari keseluruhan tadi sepertiga itu umur sudah hampir umur di usia ujung produktif. Nah, memang ada kecenderungan mereka yang berpendidikan tinggi, mereka yang usianya muda, itu ada tren naik gitu, ada tren naik minatnya ke sektor pertanian, tapi masih kecil gitu. Kalau di persentase masih kecil, tapi ada tren naik. Nah, bagaimana supaya pemuda dan kelompok-kelompok milenial ini tertarik ke sini? Ini sebetulnya nggak lepas dari kebijakan pemerintah sebetulnya, nggak lepas dari kebijakan pemerintah. Ketika sektor pertanian itu dipandang sebagai sektor yang tidak menjanjikan, madesu gitu, madesepan suram gitu ya kira-kira. Itu kan siapapun pasti berpikir kesekian kali untuk terjun ke sana kan gitu ya. Sana. Nah, mestinya pemerintah harus mendesain ini supaya sektor pertanian itu menarik. Gitu, menarik. Sebetulnya kalau dari hitung-hitungan kalkulasi ekonomi, saya kasih contoh misalnya usaha tani beras, gitu ya. Padi ya. Itu dari kalkulasi ekonomi menguntungkan. Hitung-hitungan BPS terakhir itu profit usaha tani padi itu kira-kira 26% selama satu musim ya, Pendekatannya 1 hektar ya. Itu 1 hektar keuntungannya kira-kira 5 juta. Selama 4 bulan. Jadi kalau dibagi 4 bulan ya 1,25 juta per bulan lah. Gitu. Tapi itu penguasaannya 1 hektar. Nah, survei terakhir itu kan lahan sawah yang dikuasai petani per keluarga itu hanya 0,2 gitu loh. Hanya 0,2. Jadi kalau kita konversikan ke 0,2, pendapatan petani per bulan dari usaha tani padi itu hanya 222.000, kecil sekali gitu. Jadi nggak akan bisa sejahtera. Jadi sepanjang sektor pertanian ini dipandang sebagai sektor yang tidak menjanjikan masa depan ya, itu akan sulit. Nah, apa yang diperlukan sebetulnya yang paling penting pertama adalah ketersediaan lahan.
eh, sekarang investor itu untuk mendapatkan lahan itu nggak mudah, nggak mudah. Nah, kalau ada kehadiran negara yang memastikan, menjanjikan bahwa mereka bisa mengakses lahan, sumber-sumber daya produktif itu, yang pertama pasti lahan ya, yang pasti lahan. Yang kedua adalah pendanaan pasti, pendanaan. Bagaimana negara hadir dengan skim atau skema pendanaan yang harus khusus, tidak bisa pendekatan-pendekatan komersial gitu. Kalau kita tengok ke negara-negara, nggak harus jauh-jauh lah ya, nggak harus jauh-jauh ke Amerika, Uni Eropa, Italia, Belanda dan seterusnya ya. Di negara-negara tetangga kita ya, Thailand, Malaysia gitu ya. Itu ada bank yang secara khusus ditugasi oleh negara untuk mengembangkan kredit pertanian. Di Malaysia itu ada yang namanya Bank Pertanian Malaysia. Di Thailand ada juga Bank Pertanian Thailand gitu ya. Yang secara khusus memang dia memberi kredit untuk sektor pertanian. Kenapa harus begitu? Karena memang sektor pertanian itu khusus gitu. Khusus. Kalau diserahkan ke bank-bank umum seperti sekarang yang ada di Indonesia, itu pasti capnya apa? Tidak bankable gitu. Tidak bankable. Pertanian itu risk, sangat berisiko, high risk gitu ya, sangat berisiko. Karena kalkulasinya, hitung-hitungannya berdasarkan dengan hitung-hitungan ekonomi yang konvensional, yang lain gitu loh. Nah, kalau sektor pertanian itu berisiko, kan kita bisa tanya misalnya, kenapa di dunia ada yang namanya Agricole Bank misalnya gitu ya. Ini Italia, perusahaan bank Italia yang berbasis pertanian. Atau Rabobank gitu ya, Rabobank. Itu perusahaan itu bank yang secara khusus membiayai sektor pertanian, dan bank-bank ini itu masuk dalam 500 bank yang kapitalisasinya sangat-sangat besar dunia gitu. Nah, kalau benar bahwa sektor pertanian itu tidak bankable, mestinya kan nggak ada yang namanya bank-bank seperti tadi itu gitu. Mestinya mereka nggak akan bisa hidup kalau betul sektor pertanian itu high risk gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya yang diperlukan adalah memang political will ya, kebijakan negara yang bisa memastikan bahwa sektor pertanian itu karena sifatnya khusus ya, perlu pendekatan khusus, nggak bisa. Nah, kalau kita tengok di Korsel misalnya ya, Korsel gitu ya, atau Jepang gitu ya, di sana itu memang ada insentif yang diberikan kepada kelompok-kelompok muda supaya mereka tertarik untuk masuk ke sektor ini. Apa misalnya kalau di Korea Selatan itu kan ada wajib militer ya, ada wajib militer. Mereka yang masuk ke sektor pertanian itu dibebaskan dari wajib militer. Satu. Kedua, mereka ada jaminan lahan. Yang berikutnya ada skim khusus ya, yang memang dikembangkan yang sangat berbeda dengan pasar komersial gitu. Dan di Jepang misalnya sampai hari ini itu proteksinya luar biasa gitu. Harga beras di Jepang itu kalau dikonversi ke rupiah sekarang kira-kira itu 52 sampai 53 ribu kira-kira gitu ya per kilogram. Harga di domestik ya, harga di domestik. Kenapa begitu? Karena pemerintah Jepang ingin menjamin kesejahteraan kepada petaninya supaya mereka tetap nanam gitu loh. Dan negara tidak tergantung kepada pihak luar gitu. Makanya proteksi itu luar biasa, subsidi luar biasa diberikan kepada mereka. Jaminan kesejahteraan, jaminan pendapatan itu dijamin oleh negara. Di sini kan nggak begitu. Nggak begitu. Yang terjadi harga-harga komoditas pangan itu diatur oleh negara, padahal itu bukan punya negara ya, bukan punya negara. Negara silahkan mengatur misalnya BBM yang itu memang punyanya negara, punyanya BUMN ya, punyanya Pertamina dan kawan-kawan misalnya. Silahkan diatur. Atau gas ya, gas LPG yang itu memang produksi negara diatur harganya gitu. Atau listrik yang di sana PLN memonopoli gitu ya, yang itu punya negara, diatur silakan gitu. Tapi
pangan itu kan bukan produksi negara, produksi petani, tapi pemerintah mengatur-ngatur, nggak boleh naik-naik gitu. Naik dikit nggak boleh gitu. Alasannya apa? Inflasi. Masyarakat miskin semakin banyak gitu. Padahal kita punya sekian banyak jaring pengaman sosial yang negara janjinya dengan jaring pengaman sosial itu mereka dijamin tidak akan jatuh miskin gitu. Mereka tidak akan terganggu daya belinya, tidak terganggu asupan pangannya ketika terjadi kenaikan harga. Jadi ada ketidakadilan yang membuat sektor ini memang tidak banyak ditekuni oleh banyak orang gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, ya belakangan kan banyak gitu ya, anak-anak muda yang mengembangkan startup misalnya gitu ya, ada Tanihub, ada beli sayur, ada macam-macam lah ya gitu ya. Bagus gitu loh, bagus. Bahkan mereka tidak hanya mengembangkan dari sisi perdagangan ya, tapi juga ada yang masuk ke sektor di on farm-nya gitu ya, di hulunya gitu ya, di budidaya, bagus gitu loh. Tapi kan ini jumlahnya nggak banyak dan jangkauannya juga pasti terbatas karena urusan backhand gitu ya, urusan di belakang itu terkait dengan pasokan yang kontinu, terus kualitas yang bagus, itu handlingnya nggak mudah, Dan kalaupun itu bisa dilakukan, pasti sifatnya harus bersifat pewilayahan begitu. Misalnya ada produk sayur tertentu yang hanya diproduksi oleh mereka yang berusaha tani di Bogor misalnya gitu ya, kan pasti sangat mahal kalau itu harus dikirim ke Medan misalnya gitu kan. Jadi biaya distribusinya saja pasti sangat-sangat mahal. Jadi pengembangan aplikasi semacam tani sayur, beli sayur dan seterusnya bagus gitu. Tapi itu pun pasti berbasis pewilayahan, berbasis lokal. Ya ini rintisan-rintisan, contoh-contoh yang saya kira pemuda-pemuda yang pilihan kira-kira ya, struggle, berani masuk dan berani hidup dan mati lah kira-kira gitu ya, karena resikonya sangat besar karena kebijakan negara tadi itu. Ya, mungkin itu saja Bang yang diskusi pada sore hari ini yang dapat kita laksanakan. Mungkin kalimat penutup Bang buat menutupi diskusi kita pada kesempatan kali ini Bang. Ya, saya kembali pesan saja bahwa soal pangan itu memang saya sepakat dengan presiden pertama kita, itu soal hidup dan mati. Ketika pangan itu tidak tersedia cukup, ketika perut itu lapar, itu biasanya mata itu gelap. Gitu. Jadi apa saja itu akan dilakukan ketika orang lapar. Gitu. Dan ketika itu terjadi, ancamannya luar biasa gitu, dan itu dampaknya ya kalau terjadi masif di banyak daerah, orang lapar, menjarah gitu ya, terus menghalalkan segala cara, itu kan akan menjadi terjadi destabilisasi politik kan gitu, dan kepemimpinan politik bisa jadi jatuh gara-gara itu. Nah, berpijak dari itu, saya kira memang tidak bisa tidak negara ini dengan kekayaan yang ada, mestinya ya kita itu punya sumber daya luar biasa berbasis tropis. Gitu ya. Mestinya untuk pangan-pangan berbasis tropis kita punya kemampuan untuk mengembangkan itu, bukan hanya untuk kepentingan domestik, tapi juga kepentingan dunia, diekspor gitu ya, menghasilkan devisa. Salah satu contoh yang katakanlah ini dianggap bagus gitu ya, sawit misalnya, walaupun sawit masih banyak catatan gitu ya. Dari sisi pengembangan hilir itu sawit masih banyak catatan. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, produktivitas kita pengembangan di hilir juga masih sangat jauh gitu loh, yang membuat nilai tambah yang kita peroleh itu nggak besar. Tapi ini salah satu komoditas yang menjadi duta Indonesia di dunia gitu loh. Walaupun kalau kita ikuti nggak mudah kan gitu. Black campaign itu luar biasa. Negara-negara yang terganggu pasarnya oleh sawit itu luar biasa
kebijakan-kebijakan untuk merestriksi atau membatasi pengembangan sawit itu luar biasa. Tapi ini pasti akan terjadi, komoditas apapun kita yang bisa mendunia pasti akan terjadi, dan itu mau tidak mau kita harus siap, gitu, harus siap ketika terjadi ya katakanlah perang dagang gitu ya, perang dagang. Nah, buat generasi muda saya kira nggak perlu malu, gitu, nggak perlu malu. Sebetulnya dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi sektor pertanian itu menjanjikan keuntungan yang besar, gitu. Tapi memang betul bahwa lahan itu harus dijamin, gitu ya, dijamin karena sekarang nggak mudah untuk mendapatkan lahan. Yang kedua ya tadi pendanaannya harus berbeda dengan pendanaan pasar komersial, bank komersial, tidak bisa tidak, gitu. Karena pertanian itu khusus, jadi memang harus ada pendekatan khusus. Nah, kalau itu bisa dilakukan dan negara-negara punya political will itu, saya yakin ya bahwa kita akan punya kemampuan bukan hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga bisa menyediakan pangan untuk warga dunia. Kira-kira gitu ya. Ya, siap. Terima kasih Bang atas pemaparan materi di channel YouTube DPLP BMI. Ketum Cahyono kirim salam kepada Abang Da. Waalaikumsalam. Ya, mungkin untuk menutup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini, kita mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya ada kata dan sikap yang kurang baik, saya mohon maaf, Bang. Kalau dalam penyampaian dan penyambutan ini kurang berkenan di hati Abang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang Da.